dengan dilaksanakannya ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer di SMK Negeri 2 Penyambungan diharapkan dapat menghasilkan informasi yang pasti yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki kualitas belajar mengajar pada suatu lembaga pendidikan dasar dan menengah. Dan perlu diketahui, asesmen nasional ini dilaksanakan 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, siswa memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan ANBK. Terima kasih. Saya sebagai tenaga kependidikan di SMK Negeri 2 Penyambungan berpendapat masalah asesmen ini pesertanya diperbanyak, jangan hanya 45 orang saja, dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar ke depannya. Yang kedua, buku petunjuk tentang asesmen ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen untuk selanjutnya, supaya apa yang perlu dipersiapkan tidak keliru ataupun tidak salah untuk selanjutnya. Yang kedua, asesmen ini selengkapnya harus dilaksanakan untuk kelas 12, jangan hanya kelas 11 saja, karena kelas 12 ini menurut saya adalah seperti biasanya inilah yang akan melaksanakan ujian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yakub selaku guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Penyambungan. Nah, tentunya dengan adanya ANBK sangat begitu penting. Untuk langkah pertama, saya rasa perlunya pemahaman tentang ANBK ini, karena banyaknya pemahaman yang salah persepsi, di mana kita ketahui dengan penghapusan UNBK menjadi ANBK atau yang disebut dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen tidak lagi melakukan pencapaian peserta didik secara individu melalui ujian nasional atau UN seperti 10 tahun sebelumnya, hanya diperuntukkan kepada kelas 6 dan kelas 9 serta kelas 12. Tapi kali ini Bapak Nadiem Makarim ingin fokus mengevaluasi, memetakan sistem pendidikan yang mencakup input, proses, dan juga hasil, tentunya dengan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, serta lingkungan pendidikan. Akan ada 3 aspek yang diujikan dalam asesmen nasional tahun 2021 ini. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM, di mana melalui asesmen ini akan diukur pencapaian siswa di ranah kognitif seperti literasi dan numerasi. Kedua, bisa kita sebut juga sebagai survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai teknisi di ujian asesmen nasional tahun 2021 untuk tingkat SMK, kendala yang didapati selama mengikuti ujian asesmen ini adalah yang utama mengenai listrik. Ya, listrik ini kadang karena kita di daerah selalu terhambat kepada pemadaman. Ya, meskipun pemadaman sebentar, otomatis untuk memulainya kembali kan memang perlu waktu lagi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu biasanya koneksi si jaringannya, ya, jaringan LAN. Yang pertama mungkin karena ya konektor atau hub di dalam jaringan LAN lab itu kadang-kadang kan ada juga kendala. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kadang waktu kita memasukkan, kadang kita membuka exam browser untuk asesmen ini,
kadang server pusatnya lagi down, jadi tidak bisa masuk ujian anak-anak. Itu yang saya dapati waktu gladi ya. Tapi kalau untuk asesmen tidak ada kendala seperti itu. Yang ada kendala di waktu asesmen itu adalah token di sesi kedua itu terlambat. Saya rasa itu aja sih kendalanya di asesmen ini. Yang selebihnya itu tidak ada, aman-aman saja. Mungkin itulah kedepannya agar ada perbaikan untuk ujian asesmen kedepannya. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfarija dari kelas 11 jurusan Bisnis Construction Property. Jadi menurut pendapat saya, soal-soal ANBK ini sangat mudah untuk dimengerti. Apalagi di dalam sisa paragraf dalam teks sangat mendorong atau mendukung ke pertanyaannya sehingga sangat mudah untuk dipahami. Dan pada saat ANBK berlangsung, mudah-mudahan yang saya jawab semua itu adalah benar. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Sapariman Rangkuti, kelas DPIB 1. Menurut saya, aplikasi ANBK 2021 masih bisa saya kuasai dan tidak tergolong sulit bagi pribadi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, saya dari kelas 11 DPIB 1. Jenis-jenis soal ANBK yang pertama adalah berupa teks atau bacaan, yang kedua berupa soal perhitungan. Nama saya Muhammad Alawi Karim, saya kelas 2 TKJ 2. Saran saya untuk kawan-kawan yang ingin mengikuti ANBK supaya sehat dan fokus pada soal-soal ANBK. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salih Hasibuan dari kelas 11 BKP. Kesan yang saya dapatkan ketika mengikuti ANBK itu adalah kesan yang sangat menyenangkan, karena dari segi pembahasan soal dan materi sangat mudah dipahami dan dimengerti. Dan dari ANBK ini saya dapat menambah wawasan dari pembelajaran yang diberikan.